sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Yang saya hormati Bapak Menteri Kadir selaku PLT Gubernur DKI Jakarta, Bunda dan Energi. Yang saya hormati Bapak Ibrahim Ishak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di event kita pada hari yang diinvestasi yang kita lakukan 2014. Kalau bisa dibilang dikarenakan kita ini semua berasal dari perminyakan yang dengan kita melakukan semuanya kita jangan cuma berdasarkan yang lama tapi itu dalam kita mencari sesuatu dalam kita membawa hari ini itu. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat manapun lahan-lahan kosong bisa Anda tanam, Anda hijaukan. Kata katanya. Jadi kalau Anda nanti mampu tanaman bisa untuk 4 orang, bisa buat hadiah untuk orang tua Anda, kamar Anda, dan yang membuat saya lebih bangga di kampus itu saya harus di negara persenjataan jadi melakukan sponsor ya. Nah, yang menanam. Nah, kalau kita menanam, nantinya kita akan dapat oksigennya kan. Nah, karena kalau kita menanam dari sekarang, nah sekarang ditanam sekitar 50.000 ya. Dia juga kalau hidup ya, hidup kembali ya, masyarakat masing-masing hijau ya. Karena dengan hidup ya, punya kita ya, punya begitu. Kemarin baru dari mulai ya, sana hanya karena ya, sudah ya, oke. Yang saya Pak Muhammad Tamrin, Muhammad Tamrin, yang saya hormati juga Bapak dan teman-temannya. Kami tentu terima kasih kepada Perminyakan Trisakti dan Menko, karena memang kami ini Jakarta ini hijau. Kita biar suhunya tidak terlalu panas. Ini ada hubungannya dengan emosi orang nih. Jadi kalau suasananya adem, itu orang juga adem juga. Nah sebetulnya kalau ditemukan ada tanah-tanah di kampung manapun yang mau dijual, asal dia mau jual NJOP atau harga pasar NJOP juga cukup tinggi, kami akan beli. Jadi kita rencana itu di tiap-tiap kampung itu yang ada tanah yang kita bebaskan, ya kita jadikan kebun. Nah, jadi semua jalan hijau seperti itu konsepnya. Kalau swasta beli tanah, tanam kebun kan tidak cocok. Malah nanti kebun ditebang, diubah jadi perumahan. Nah, misalnya di daerah timur selatan mungkin banyak Pak Haji yang punya tanah berhektar-hektar kebun rambutan macam-macam yang khas Jakarta. Itu kan kecenderungan anak-anaknya nanti jual kan. Nah itu kalau mau dijual, kalau didengar, jual kepada Pemda saja. Jadi Pemda akan beli, sehingga kebunnya itu masih sama. Nanti biar mereka yang tetap urus gitu. Itu bisa dinikmati juga. Nah konsep-konsep itu yang dilakukan. Memang kami kesulitan membangun rumah susun dengan cepat. Kalau kita lihat banyak sekali saudara kita kan yang tinggal di bawah kolong-kolong jembatan, di sungai, itu juga buang sampah, nggak sehat. Malahan sebetulnya yang kalau orang nggak mampu nyewa sebetulnya. Yang repot yang punya tanah nyewain.
Coba lihat itu daerah-daerah kumuh masih tulis menerima kos atau kamar gitu loh, menyewakan gitu, kita lihat itu. Jadi itu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Jakarta. Nah, kita ingin semua di bawah kolom-kolom semua kita bersihkan, kita tangkap, tapi orang-orang ini kita siapkan rumah susun. Kami terus membangun di Gang Bogor, masih dekat-dekat sini. Kita juga bangun ada di Rawabuaya. Ya, setiap tanah yang kami punya kami mau bangun dusun. Karena orang di Jakarta ini, orang miskin atau orang yang belum beruntung selalu akan ada sama kita. Sampai kiamat pasti ada. Tapi Jakarta tidak boleh jual dusun. Seperti Kalibata itu dusunan yang terima orang kaya semua. Yang jadi tanggung. Jakarta ini terjadi gap yang besar antara yang mampu dan tidak mampu. Karena itu negara harus memelihara mereka. Nah, sama seperti pendidikan, kalau kita privatisasi, saya ingat bapak saya selalu bilang gini sama saya pedagang kantorin duit. Kamu mesti ingat ya, kamu ini anak beruntung. Jadi anak saya, banyak teman-temanmu di kampung tidak bisa sekolah. Di Jakarta 40% anak usia 16-18 tahun itu tidak sekolah. Kita kasih kartu Jakarta Pintar hanya 260.000, nggak cukup. Orang sekolah SMK itu butuh hampir 800 semua. Biaya hidup makan. Nah, kami mau mainkan ini menjadi semacam beasiswa pada mereka. Bayangkan 40% 16-18 tahun tidak sekolah. Jadi yang gawatnya negeri lebih murah, tidak bayar SPP, hanya buku dan biaya hidup. Tetapi masalahnya di tes anak orang yang pas-pasan ini ilmunya kalah, dia nggak les kan? Kalau nggak les pasti tesnya nilainya juga jelek. Kayaknya dia sekolah yang swasta. Nah, model ini juga perlu kita garap. Mungkin ke depan selain tanam ini mungkin mesti ada buka kasih kursus kepada anak-anak yang di sekolah yang terutama yayasan-yayasan gitu ya. Yayasan-yayasan itu sekolahnya dengan memenuhi syarat tapi murah. Anak-anak ini perlu dikasih les. Karena sebentar lagi tahun depan kita sudah akan memasuki AFTA kan. Nah, makanya gimana caranya mengatasi AFTA? Orang asing boleh datang ke Jakarta, tetapi jangan kasih dia ngecuk tempat. Jadi tempat-tempat dagang PKL semua 88 harus kita kuasai dengan kartu yang betul. Saya paksa kartu bank. Kalau tidak, kita akan tergoda menjual. Misalnya Monas, kami membuat kios baru 339. Itu kalau jual 500 juta satu kios, dibeli orang di Monas, itu bagus. Jadi kalau PKL dimasukin ke sana, dia pikir, ngapain jualan? Mendingan aku ngambil 500 juta, jualannya gini jangan. Nah, sama juga, misalnya udah pinggir sungai, kita pindahkan ke rumah susun. Orang mau beli 50 juta, mendingan jual 50 juta, balik lagi ke sungai. Nah, makanya kita harus berani, kita sayang sama mereka, tapi juga tegas seperti orang tua. Rumah susun nelayan. Sekarang yang tinggal siapa? Bos-bos semua. Kenapa? Macet-macetnya masa bodoh lah. Cuma sebut Jakarta satu ini. Anak kecil. Ahok kuno, itu namanya Pak Ahok. Nih, kamu lihat nih. Namanya Pak Ahok nih. Sini. Pak Ahok nih, namanya Pak Ahok. Nanti kita semua pasti pindah ke rusun loh. Di pinggiran-pinggiran. Ya, udah bangun mau di rusun. Pak Ahok nih. Sama Bapak Ibu jangan buang sampah ke kali. Baik sudah lama Pak. Enggak Pak. Sudah lama. Ya ini nih Pak Ahok namanya Pak Ahok. Kalau dia Jokowi. Kuliah kependekan nih. Saya sendiri kan ini kan, nggak bagi orang lain kan. Penyiraman.
Mesti diusap-usap di saya. Dia tuh pakai sosial. Dia UMP-nya. Langsung. Langsung THR langsung. Ada lebar lagi juga. Oke, siap. 1, 2, 3. Terbuka hijau di Jakarta itu. Kita sih perkirakan target saya sih harusnya ya tahun depan bisa tambah sampai 40-100 hektar. Nah kita dorong sekarang koefisien luas bangunan, jadi kalau pengusaha mau naikin gedungnya, kita nggak minta bayar uang lagi, karena bayar uang masuk belum tentu beres. Jadi uang yang didapat itu, dia dapat berapa meter persegi uang ruang udara ini, dia belikan jalur hijau buat kita. Kan Jakarta kan banyak sekali milik-milik orang kena jalur hijau. Nah waktu kita mau bebasin, dia mau jual NJOP, kadang-kadang ada oknum minta komisi dia nggak mau loh. Jadi kalau dengan adanya swasta yang beli, dia jual ke orang lain juga nggak bisa kan. Nah kita beli, suruh dia tanamin buah-buahan atau pohon apa, lalu kasih kepada kami. Nah kita yakin dengan cara pola seperti ini, mulai tahun depan akan lebih kenceng pembelian lahan. Terus kami pun kalau di tengah-tengah kampung ada lahan mau dijual, kami mau beli juga. Beli, kita bongkar rumahnya, tanamin juga. Termasuk kebun-kebun tua orang, empang-empang yang mau dia jual untuk perumahan, kami mau beli. Nah bahkan udah ada yang terlanjur swasta ngajuin pada kami, SIPPT nih, mau bangun apartemen, misalnya kayak di Kemang, hampir 2 hektar. Kita bilang, boleh nggak jadi bangun apartemen, kamu cari tempat lain, kita beli, kita bayar. Nah mau 400 miliar, 500 miliar kita bayar aja udah. Nah kalau kita nggak berani beli sekarang, tanah makin mahal, makin nggak mungkin ada ruang terbuka hijau. Jadi konsepnya seperti itu. Anggarannya duitnya banyak karena hemat-hemat aja DKI. Jadi kita perkirakan mungkin 2016 sudah capai 100 triliun. Dan kita harapkan 2017 sudah bisa 120 triliun. Nah kami masukkan 41 triliun. Nah tahun ini sudah 72,9. Makanya mereka kelabakan makainya, karena selama ini makainya nggak jelas harga satuannya kan. Begitu kita paksain mesti jelas, punya kelimpungan. Kalau dulu kan cuma ngabisin aja. Nah, kalau kamu ngomong triliun-triliunan, kalau kamu nggak pernah matang, nggak punya program kerja yang jelas, kamu nggak bisa ngabisin dulu uang. Nah, itu akibatnya itu, karena nggak ada program yang jelas. Nah, biasanya kan orang ada program yang jelas. Nah ini mungkin karena kebiasaan lama gitu. Ya nggak apa-apa, mau silpa atau nggak habis, masih uang rakyat, kita pakai tahun depan. Kemang itu ada membangun apartemen 1,8 hektar di Kemang. Nah kita pengen itu beli, bikinin waduk, bikin taman, jadi PKL juga jualan. Jadi konsep kita itu kita yakin, misalnya kayak taman ini kan, saya udah suruh PU bikinin jembatan dari sana, jembatan penyeberangan gitu loh. Kalau dia ada jembatan penyeberangan di sini, banyak orang datang, pasti si titik-titik kita bisa mulai taruh PKL, diatur gitu loh. Jadi dengan kartu tanda, nggak bisa nambah. Yang paling rusak itu PKL bukan PKL-nya. Misalnya kita izinkan 10 atau 50 PKL jualan, bakso, teh botol. Nanti ada preman yang mantek-mantek lagi jual 500. Nah itu yang kurang ajar. Nah kayak model gitu kita mau sikat aja udah. Itu kasus pasem. Enggak, bisa kayak taman ini kalau udah rame, kita bisa izinkan ada PKL jualan, tapi ditentukan titiknya. Jumlahnya siapa, terus dia bisa bantu ngawasin. Nah ini kan menambah kan, misalnya ibu-ibu yang di kampung ini semua dia bisa menambah penghasilan dia. Jadi ya, tempat wisata kan, mungkin nanti kita carikan tempat, ada buat olahraganya apa. Cuma kan orang datang ke sini ya males. Nah coba kalau bisa parkir di situ, nyebrang sini. Mungkin tiap pagi bisa penuh nih Pak. Atau nanti kita bikin jalan tembus
inspeksi ya. Jalan inspeksi kita rapikan, bisa tembus sampai Pantai Indah Kapuk. Ini taman akan ramai nih. Kalau taman ini ramai, penduduk sekitar sini bisa jualan. Jual teh botol, jual minuman kaleng dingin juga laku. Nah, tapi harus diatur nih yang jualannya siapa. Terus dia nggak boleh jualin. Kadang-kadang dikasih tempat jualan, dia jual ke orang lain. Nah, makanya kita masih butuh kartu ATM. Kalau dia palsukan ATM bank, itu penjara 12 tahun. Kalau palsukan kartu anggota PKL, paling 20.000 dendanya. Makanya orang nggak takut. Nah, sekarang saya rubah kan, semua kartu PKL itu nanti adalah kartu ATM bank. Sehingga kalau dia curangin saya nggak mau gugat dia soal PKL, saya gugat dia malsukan kartu bank. Ya, itu bisa 12 tahun penjara, baru kapok dia kan. Kita mau nolong dia jualin, kan kurang ajar gitu loh. Jadi kita mesti saling, kayak orang tua lah, nggak ada orang tua pengen anaknya mati kan. Jadi kalau anaknya kurang ajar ya kita cubit. Betul nggak? Kalau nakal dicubit kan? Nah, Pak, soal untuk Kemenpora ini minta surat nominasi sumpah. Kemenpora nggak usah denger lagi deh, udah males deh gua. 20 Oktober juga ganti Kemenpora. Terakhir Pak dari Petrotek buat pesan buat mahasiswa nih Pak, 30 detik aja, singkat aja pesan mahasiswa itu apa ya Pak yang perlu digalakkan untuk sekarang ini gitu. Saya harap para mahasiswa tetap semangat, yakin bahwa masa depan apalagi perminyakan, masa depan kita sungguh ada karena banyak sekali daerah yang belum kita eksplorasi, banyak sekali cadangan kita belum punya. Nah, mahasiswa harus yakin waktu kita menerima bonus demografi ini masa kalian, kita akan memimpin menjadi 4 besar dunia. Jadi nggak boleh patah semangat. Indonesia bangsa besar, kita ini orang hebat, kita bukan pecundang. Itu mesti kita tahu itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih ya, Dek. Terima kasih ya. Untuk Ahok nih, Pak Ahok. Pak, salam sama Bu Veronica. Apaan sih?